wa salatul duha. Salat duha. Ternyata benar salat duha membuka rezeki. Salat duha berapa rakaat? Minimal 2. Paling banyak 4. Tuh nominal aja kita nggak tahu gimana jawabnya. Nominal aja kita apa? Gimana kita lagi melaksanakan sholat duha itu paling banyak itu 12. Siapa yang sholat duha 12? Saya yakin nggak ada lah, apalagi untuk 12. Gimana sholat? Tadi yang mengatakan 10, ada yang 10? Oh, yang ngomong 8, coba cari tangannya. Minta rezeki banyak-banyak, tapi nggak pernah lakuin itu, ngelakuin. Nah, saya tanya 2 paling sedikit, pernah? Pernah, tiap hari. Kalau ingat, berarti Allah memberi rezeki juga. Kalau Allah begitu Pak, kalau ingat mati ya. Mati ya. Itulah Allah itu yang disebut dengan Al-Muhaimin, menjaga, sang penjaga. Al-Quddus, yang suci, yang tidak ada cacat. Nah, bahkan kalau ingat pasti nah, sholat duha ini sebenarnya bukan nyentil Pak Meong sebenarnya, tapi nyentil saya juga Pak. Jadi kita sama-sama disentil yang dalam kita. Wa sholat duha fi zalika ma'rufa. Nah, ini dan itulah apa namanya, seperti itulah yang telah kita ketahui. Jadi sholat duha yang kita ketahui, bagaimana kita tahu kalau tidak belajar. Inilah masalah apa namanya, masalah hukumnya, bagaimana bisa kita ketahui kalau tidak belajar. Makanya itulah pentingnya belajar. Nah, oh itu juga sejarah Pak. Sholat mah sholat, tapi nggak khusyuk, nggak ta'zim. Rukunnya disengingat gue segitu Pak. Yang wajibnya eta Pak. Pokoknya begitulah. Sunnahnya eta Pak. Nah, ada cara. Ada juga cara yang lain. Apa caranya? Wa qira'atus surati waqi'ah, membaca surat Waqi'ah. Kalau ada orang yang mengatakan baca surat Waqi'ah nggak bisa setiap hari, sekali setahun, nggak bisa juga, nggak, seenggaknya sekali seminggu lah, terus sekali sebulan. Siapa yang baca surat Waqi'ah sekali seminggu ya? Sekali setahun, atau jangan-jangan kita nggak pernah buka surat Waqi'ah. Tahu aja kita nggak, mana sih surat Waqi'ah itu yang mana? Mana surat Waqi'ah itu? Atau gini aja deh, kenal aja enggak? Al-Waqi'ah itu berapa ayat? Boro-boro baca, mintanya masuk naik haji. Mintanya kayak mobil, mintanya sehat. Tapi untunglah Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, surah Waqi'ah. Pak, surah Waqi'ah mah panjang Pak. Ada 56 ayat Pak Waqi'ah. Udah geser lagi. Apa lagi Pak? Wa khususan, ini belum Waqi'ah atau suratul Waqi'ah, khususan bil lail waqtan naum.
ini dijelaskan membaca surat Al-Waqiah khususnya di malam hari billail waqtan naum, waktunya orang-orang tidur. Terus surat Al-Waqiah panjang Pak, orang tidur saya juga ikut tidur dong kalau kayak gitu Pak. Udah geser lagi, wa qira'atu suratil al-mulk. Kamu apa kamu Pak? Hah? Berapa lagi? Nah, al-mulk juga panjang Pak. Orang tidur lagi Pak. Orang tidur ini juga ikut tidur Pak. Mana ya? Al-Mulk 67 ayat apa? Kalau Al-Waqiah 96 ayat. Al-Mulk ada 30 ayat Pak. Nah, ada lagi. Oh, begitu murahnya Allah itu Pak. Nah, ada lagi. Apa? Wal Muzammil. Surat Al-Muzammil. Kalau kita urutkan apa yang tasawuf, terus Al-Mursalat, Al-Insan, terus Al-Qiyamah, terus naik lagi ada surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, dan di atas ada Al-Jin. Ada dan ke anak kita itu. Nah itu surat pernah dengar sebelum saya? Pernah? Pernah? Itu mana sih? Susah Pak, susah juga. Nah, gimana lagi Pak? Solusinya yang paling terbaik. Nah, wal muzammil wal laili idza yaghsha. Surat apa itu? Astaghfirullahaladzim. Wal laili idza yaghsha. Terus wan nahari idza. Saya yakin itu siksa-siksa Pak hafal ya. Ya, saya ini tahu. Ya Pak, kaki Bapak yang lain, saya lain ya. Iya kan? Tahu itu walaupun saya ini bukan tiap hari ngajar, ya pernah dengar. Nah, lain nggak bisa juga Pak. Aduh repot juga ini. Kayak naik haji, wah ya Pak. Tapi nggak bisa juga. Nah, wa alam nashrah laka sadrak. Dan makanya saya sering diprotes juga sama anak-anak. Pak Pengda ini ngajarin surat ini, surat itu, surat ini, disuruh hafal nomor ayat, surat hafal sekali. Kita mah nggak pakai juga Pak. Yang nanya itu anaknya di antara bapak ini. Saya kasih tahu anak murid saya ngajar, belajar, habis, tapi dia protes, Pak, kan nanti kalau udah gede kitanya nggak baca ini juga Pak. Masa surat yang kita baca itu surat Al-Muzammil, jarang orang baca jadi imam surat Al-Muzammil. Anak bapak dia. Terus buktinya juga bapak nggak baca surat Al-Muzammil, aja Al-Muzammil, anak bapak saya itu ditegur nanti. Orang saya nih sholat tarawih aja, sering ini. Jangan macam-macam. Pernah saya gitu. Akhirnya ya mau harus coba. Nah, kenapa bapaknya hafal an-naba ini segala macam? Ujung-ujungnya bapak sering kalau tidak bapak baca surat Al-Anfal, ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal, sering saya baca itu. Terus kalau enggak sering baca itu alam nasyrah, tadi juga baca itu kalau masalah itu.
Ya kan Pak? Ternyata Alam Nasrah itu kita baca juga termasuk pembuka rezeki. Nah, itulah maksud. Kalau enggak itu yang sering saya baca apa lagi Pak? An-Nasr. Zaja Nasrullahi wal fath. Sering juga saya baca. Dan itu kalau saya jelaskan satu-satunya panjang. Ada maksud. Nah, jadi yang dibaca surat apa tadi itu? Surat apa tadi? Alam Nasrah. Surat apa itu? Al-Insyirah. Berapa ayat? Surat yang berapa? Nah, terus bisa kira-kira Pak dibaca surat Al-Insyirah? Bisa? Enggak bisa juga mati aja lah. Susah bener. Kalau yang enggak bisa gitu kan. Masa Al-Insyirah juga enggak bisa. Nah, wa alam nashrah laka. Saudara dan seterusnya wa hudurul masjid qabla al-azan. Ternyata saya ini juga gak bisa baca Quran Pak, walaupun alam nasrah. Bagaimana caranya? Wa hudurul masjid qabla al-azan. Datang ke masjid terlebih dahulu sebelum azan. Tukang azan. Itu jam berapa? Berapa menit aja? Masih lama? Hah? Udah masuk? Hah? Baru? 4 menit lagi? Oh 4 menit lagi ya? Jadi nggak bisa juga lama soal datang ke masjid sebelum azan. Tukang azan lah. Ada orang punya niat untuk lebih baik rezekinya, punya anak, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tukang azan, ada rezekinya datang. Nah, udah azan Pak. Sadaqallahul azim. Nah, nanti kita lanjutkan ya Pak. Tadi sebenarnya panjang banget. Panjang, nanti kita lanjutkan. Udah berapa ya tadi Pak? 6. Nanti kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi saya pribadi. Dan mudah-mudahan setelah ini kita lebih khusyuk melaksanakan sholat, lebih rajin lagi memperhatikan adab kita melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang kita harapkan, dan saya pribadi mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita baca doa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi mereka yang Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Angkat derajatnya mereka ya Allah. Dapatkan surga ya Allah. Allah ya Tuhan kami titipkan pada anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang hafiz-hafizah, anak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kami berkahi hidup kami dengan ilmu ya Allah. Berkahi ibadah kami dengan ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.